Shalom, ya shalom, 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 shalom. Ya adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu kita. Jadi semuanya yuk kita bisa cari tempat yang nyaman, yuk kita akan mulai sekolah minggu. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama ambil posisi berdoa, lipat tangannya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini kami bisa datang di hadapan-Mu meskipun di tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Engkau juga hadir di tengah kami Tuhan, dan kami mau memuji Engkau, kami mau melompat, kami mau menari buat Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang besar hadir di tengah kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mulai sekolah minggu kami dan kami mau menyanyi buat Engkau Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, ada sama-sama yang siap untuk bernyanyi untuk Tuhan, katakan amin. Oke, kita mulai nyanyiin lagu ini ya. Tuhan Allah di tengah kita besar. Nanti bisa ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Besar gitu ya. Oke, ya. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Besar. Sekali lagi ya dari awal sama-sama katakan Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Ayo sama-sama gerakannya. Besar, 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 besar. Besar, besar. Yeay, haleluya. Oke adik-adik, bisa duduk lagi. Kita cari posisi yang nyaman, bisa duduk, bisa langsung fokus sama-sama. Oke, kita akan siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar kami siapkan hati kami lebih lagi. Kami mau angkat pujian kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sama-sama adik-adik kita belajar lagu ini sama-sama, kita nyanyikan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Katakan tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari adik-adik sama-sama lebih sungguh lagi dari awal katakan, jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari adik-adik angkat suaramu, sembah Tuhan. Arti kehadiran-Mu yang selalu kami rindukan. Oh, kasih-Mu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Kau beserta kami Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik. Oh Tuhan, setiap hari kami melihat kebaikan-Mu. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia, Engkau Allah yang penuh kasih, cinta-Mu yang besar Tuhan, setia-Mu Tuhan. Hari adik-adik sama-sama katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi adik-adik katakan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kami bisa sama-sama pagi ini masih bisa sekolah minggu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kami bisa bernafas hari ini Tuhan. Kami masih merasakan penyertaan Tuhan di kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami siapkan hati kami lebih lagi untuk kami mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kebenaran apa yang Tuhan mau buat setiap kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami mau dengar
dengar-dengaran, kami mau duduk dan kami mau taat Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Bapa ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik semua, jumpa lagi dengan Kak Rena di Minggu Ceria. Ya adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan pastinya ya. Semua adik-adik yang ada di rumah sudah cantik-cantik, sudah rapi, sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita sama-sama yuk belajar firman Tuhan. Nah adik-adik, Kak Rena mau menunjukkan nih, ada gambar. Apa ya gambarnya? Gambar apa adik-adik? Iya, betul sekali. Jalan raya. Ya. Nah, ada lagi nih adik-adik. Ada gambar lagi nih. Gambar apa ya? Gambar apa adik-adik? Iya, betul sekali. Gambar jalan tol. Nah, adik-adik, apa ya perbedaan jalan tol dengan jalan raya? Siapa yang tahu? Ya, semuanya pintar, semuanya anak Tuhan yang hebat-hebat. Ya, betul sekali adik-adik. Jalan tol adalah jalan yang bebas hambatan, tidak pernah terjadi kemacetan. Sedangkan jalan raya itu pasti terjadi kemacetan, meskipun nggak selalu ya adik-adik. Apa ya adik-adik yang membuat jalan raya itu bisa macet? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali adik-adik. Terkadang ketika ada jalan yang rusak dan harus diperbaiki, ada lampu lintas yang mati, lampunya tidak menyala, itu pasti akan terjadi hambatan di jalan raya. Jalan pasti akan menjadi macet adik-adik. Belum lagi nih adik-adik, kalau hujan deras sekali pakai angin adik-adik, ada fasilitas di jalan yang jatuh menghalangi jalan raya untuk dilalui oleh kendaraan, pasti akan macet kan adik-adik. Nah, nggak enak banget kan adik-adik kalau kita terburu-buru nih mau pergi kemana gitu, ternyata jalannya jadi macet deh. Nah adik-adik, coba adik-adik lebih suka lewat jalan tol atau jalan raya? Coba ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau belajar firman Tuhan ya adik-adik. Nah, apa ya hubungannya tentang perbedaan jalan tadi dengan firman Tuhan hari ini? Apa ya? Yuk kita cari tahu yuk. Oke, setuju? Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar kisah hidup dari Yusuf. Siapa adik-adik di sini yang sudah pernah dengar cerita tentang Yusuf? Ya, banyak sekali ya adik-adik yang sudah pernah dengar. Siapa di sini yang sudah pernah dengar tapi lupa? Boleh angkat jarinya. Ya, ternyata ada juga nih adik-adik yang sudah pernah dengar tapi lupa. Kalau gitu, kita belajar lagi ya. Kita belajar sama-sama lagi. Nah, adik-adik, Yusuf itu adalah anak dari Bapak Yakub. Dan Bapak Yakub punya anak yang sangat banyak sekali. Coba kita lihat ada berapa ya adik-adik anak dari Bapak Yakub? Hayo, adik-adik sudah berhitung belum? Ya, betul sekali adik-adik. Anak dari Bapak Yakub semuanya ada 12 orang adik-adik. Wow, banyak sekali ya adik-adik. Ada nggak adik-adik di sini yang punya saudara kandung sebanyak itu? 12. Ada? Wah, banyak sekali ya adik-adik ya. Nah, Bapak Yakub ini mempunyai salah satu anak yang sangat dia kasihi di antara ke-12 anak-anaknya. Siapa adik-adik? Ya, benar sekali. Anak itu bernama Yusuf. Nah, adik-adik, Bapak Yakub sangat mengasihi Yusuf. Saking sayangnya adik-adik sama Yusuf, saudara-saudara Yusuf yang lain benci sekali dengan Yusuf. Nah, karena saudara-saudaranya membenci Yusuf, saudara-saudaranya berniat jahat nih adik-adik. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijual ke pedagang Midian.
Supaya apa adik-adik? Supaya Yusuf tidak bertemu lagi dengan Bapak Yakub. Wah, jahat sekali ya adik-adik ya. Sedih nggak ya Yusuf kalau diperlakukan seperti itu? Yuk, kita dengar lagi yuk kelanjutannya. Nah, adik-adik, setelah Yusuf dijual ke pedagang Midian tadi, orang Midian tadi menjual ke Potifar di Mesir. Siapa itu Potifar? Ayo, siapa itu Potifar adik-adik? Ada yang tahu? Ya, adik-adik, Potifar adalah salah satu pengawal kerajaan yang sangat dipercaya oleh Raja Firaun. Nah, setelah Yusuf dijual oleh Potifar, Yusuf bekerja di rumah Potifar. Nah, Yusuf bekerja dengan sangat rajin sekali, dengan sangat tekun sekali. Dia menjaga dengan baik setiap pekerjaannya, setiap sikapnya, setiap ucapannya kepada Potifar. Nah, oleh karena itu Potifar menjadi sangat senang sekali kepada Yusuf adik-adik. Bahkan mempercayakan semua urusan di rumahnya kepada Yusuf. Nah, tapi adik-adik tidak sampai di situ adik-adik. Karena Yusuf sangat dipercaya oleh Potifar, lagi-lagi Yusuf mendapatkan kesulitan. Apa ya adik-adik? Iya, benar sekali adik-adik. Yusuf dianiaya, difitnah oleh istri dari Potifar. Nah, karena Yusuf akan diajak oleh istri Potifar untuk berbuat kejahatan. Karena Yusuf tidak mau, lalu istri Potifar melaporkan nih ke Potifar adik-adik. Dan tadinya adik-adik, majikan Yusuf yang bernama Potifar ini setelah mendengar cerita dari istrinya adik-adik, dia sangat marah sekali dan melaporkan kepada Raja Firaun. Dan apa yang terjadi adik-adik? Siapa yang tahu? Ayo. Ya, pintar sekali adik-adik. Akhirnya Yusuf yang tidak bersalah adik-adik ditangkap oleh pegawai istana dan dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Ya, kasihan sekali ya adik-adik ya. Yusuf kan gak bersalah, kenapa harus dimasukkan ke dalam penjara? Nah, itu adik-adik. Ternyata adik-adik, sekalipun Yusuf mengalami kesulitan, Yusuf tetap setia, Yusuf tetap taat, Yusuf tetap percaya pada Tuhan. Bahkan yang lebih hebatnya, Yusuf tetap melalui proses dari Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, waktu di penjara, Yusuf bertemu dengan siapa? Ayo. Ya, hebat. Waktu di penjara, Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti adik-adik. Nah, ternyata adik-adik, Yusuf diberikan kelebihan oleh Tuhan. Apa ayo adik-adik? Ya, pintar sekali adik-adik. Yusuf bisa mengartikan mimpi dari seseorang. Nah, di dalam penjara adik-adik, Yusuf mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti ini adik-adik. Dan semua mimpi yang diartikan oleh Yusuf terjadi adik-adik. Nah, adik-adik, setelah juru minum dan juru roti ini keluar dari penjara, Yusuf tinggal sendiri di penjara. Tapi adik-adik, sebelum juru minum keluar, Yusuf berpesan kepada juru minum, "Kalau sudah di luar, ingatlah akan aku. Jangan melupakan aku." Tapi adik-adik, juru minumnya ingat nggak? Iya adik-adik, juru minumnya nggak ingat sama sekali pada Yusuf. Sampai suatu hari adik-adik, bermimpilah Raja Firaun. Siapa yang masih ingat apa mimpi Raja Firaun adik-adik? Yuk kita lihat yuk. Nah, mimpi Raja Firaun yang pertama adalah, Firaun bermimpi ada lembu kurus 7 ekor adik-adik memakan
lembu yang gemuk sebanyak 7 ekor juga. Loh, kok bisa ya? Mimpinya aneh banget ya adik-adik ya. Masa sih lembu kurus makan lembu yang gemuk? Biasanya tuh lembu gemuk makan lembu yang kurus. Benar kan adik-adik? Nah, tapi itulah mimpi dari Raja Firaun. Nah, kemudian apa lagi mimpi yang kedua adik-adik? Mimpi yang kedua adalah tereng. Ya, mimpi yang kedua adalah adik-adik ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Loh, kok lagi-lagi yang kurus makan yang gemuk ya adik-adik ya? Aneh banget ya mimpi raja ini ya adik-adik. Nah, seketika itu setelah bermimpi, raja itu terbangun dan kaget. Aneh ya, mimpiku kok seperti ini ya? Apa artinya ya? Nah, adik-adik, keesokan harinya, Raja Firaun mengumpulkan seluruh orang-orang kepercayaannya yang bisa menafsirkan mimpi adik-adik. Dan ternyata banyak loh adik-adik. Nah, ahli-ahli yang bisa menafsirkan mimpi di sekitar kerajaan tuh banyak sekali adik-adik. Nah, adik-adik bisa lihat. Tapi adik-adik, satu pun dari semuanya itu tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Wah, ternyata adik-adik mimpinya Raja Firaun sangat susah untuk diartikan. Nah, lalu siapa ya adik-adik yang bisa mengartikan mimpi dari Raja Firaun? Ayo, siapa? Ya, benar sekali adik-adik. Yang bisa mengartikan adalah Yusuf. Nah, caranya gimana ya adik-adik? Suatu hari ketika juru minum memberikan minum kepada raja, juru minum bercerita bahwa ada salah seorang tahanan yang bisa mengartikan mimpi dengan benar adik-adik. Nah, Raja Firaun otomatis penasaran dong, siapa itu? Nah, ketika juru minum mengatakan bahwa itu adalah Yusuf, kemudian Raja Firaun menyuruh pengawal istananya untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara. Nah, lihat adik-adik. Ya, akhirnya Yusuf dibawa untuk menghadap Raja Firaun. Kemudian Raja Firaun menceritakan mimpinya tadi adik-adik kepada Yusuf. Nah, setelah Raja Firaun menceritakan, Yusuf mulai mengartikan. Siapa yang tahu arti mimpi dari Raja Firaun? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, pintar sekali anak-anak Tuhan yang hebat. Ya, artinya adalah adik-adik bahwa akan terjadi kelimpahan selama 7 tahun. Ya. Dan kelimpahan itu akan terjadi di mana adik-adik? Di Mesir. Nah, kemudian arti mimpi selanjutnya apa ya adik-adik? Akan terjadi kelaparan juga selama 7 tahun di Mesir. Ya adik-adik, ternyata sebelum kelimpahan itu, Yusuf mengatakan kepada Raja Firaun untuk menimbun bahan makanan. Gitu ya adik-adik. Nah, mendengar cerita itu, mendengar Yusuf mengartikan mimpi dari Raja Firaun mulai berpikir nih adik-adik. Ini orang hebat nih. Ini orang bijaksana nih. Ini orang diberkati, disertai Tuhan luar biasa. Karena semua orang-orang kepercayaanku yang bisa menafsirkan mimpi, tidak ada yang bisa kecuali Yusuf. Nah, karena itu adik-adik, Raja Firaun menjadi suka dengan Yusuf. Raja Firaun menjadi senang melihat Yusuf, melihat kepandaian dan kecerdasan Yusuf. Dan akhirnya, apa yang terjadi terhadap Yusuf adik-adik? Tereng! Ya adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Raja Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir dan mempercayakan Yusuf untuk mengelola semuanya dengan baik.
Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Yusuf adik-adik? Ya, benar sekali adik-adik. Yusuf mulai bekerja keras bersama dengan banyak orang, banyak penduduk di situ ya adik-adik, untuk mengumpulkan bahan makanan, untuk menimbun bahan makanan. Selama berapa lama tadi adik-adik? Iya, benar. Yusuf bekerja keras mengumpulkan bahan makanan dengan seluruh pengikut-pengikutnya selama 7 tahun. Wah, lama sekali loh adik-adik 7 tahun itu ya. Nah, kemudian setelah 7 tahun berkelimpahan mengumpulkan bahan makanan, dan terjadilah 7 tahun kemudian terjadi apa adik-adik tadi? Cerita dari mimpinya? Ya, terjadi kelaparan adik-adik. Tapi di Mesir tidak mengalami kelaparan selama 7 tahun adik-adik, karena Yusuf sudah bekerja keras mengumpulkan bahan makanan, mengumpulkan persediaan bahan makanan, sehingga ketika terjadi 7 tahun masa kekurangan, penduduk di Mesir, masyarakat di Mesir datang kepada siapa adik-adik? Kepada Yusuf. Ya, mereka meminta bahan makanan kepada Yusuf. Ya, karena Tuhan menyertai Yusuf adik-adik, sehingga tidak terjadi kelaparan di tanah Mesir. Nah, adik-adik, melalui cerita Yusuf ini kita belajar di dalam masa kesulitan apapun adik-adik, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh takut, tapi kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak, ketika Yusuf ada di penjara, dia tidak protes, dia tidak mengeluh, dia tidak bersedih hati, tapi dia berdoa. Ya, dia tetap berdoa di penjara, dia tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Walaupun Yusuf tetap dalam masa kesulitan adik-adik, tetapi Yusuf tetap taat kepada Tuhan. Nah, seperti jalan tol tadi ya adik-adik, jalan tol dan jalan raya, gambar yang pertama kali kakak tunjukkan. Hidup kita itu terlalu sering ada di jalan raya. Tidak semulus ketika kita ada di jalan tol, tidak selancar ketika kita ada di jalan tol. Seringkali kita mengalami kesulitan ya adik-adik, tapi justru di masa kesulitan itu, kakak dan adik-adik harus bisa belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Dan percaya bahwa di masa kesulitan itu adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Percaya bahwa apa yang sedang terjadi saat ini, sekalipun kita sulit, Tuhan menciptakan, memberikan yang terbaik di balik kesulitan itu adik-adik. Seperti saat ini adik-adik, di masa COVID ini banyak yang terkena COVID ya adik-adik. Kita adik-adik yang sekolah, yang tadinya bersuka cita sekolah di sekolah adik masing-masing, harus sekolah melalui daring ya adik-adik, online, sekolah di rumah. Rasanya nggak enak banget ya adik-adik, apalagi kalau ditemani mama dan papa pasti beda ya adik-adik dengan ditemani oleh bu guru, pak guru. Tapi itu harus kita jalani adik-adik. Belum lagi kita tidak boleh keluar rumah, kita harus menjaga protokol kesehatan, harus pakai masker, harus mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Bahkan adik-adik tidak boleh main bersama dengan teman-teman yang lain. Wah, rasanya kok gini banget gitu ya adik-adik. Rasanya kok susah banget sih kak gitu. Dunia adik-adik adalah dunia bermain, tapi tiba-tiba adik-adik tidak boleh bermain di luar rumah. Nah, adik-adik, kalau memang kondisinya harus seperti ini, mari adik-adik kita belajar taat. Kita belajar taat. Kita percaya semua Tuhan izinkan untuk memberi yang terbaik kepada adik-adik. Kita taat kepada orang tua kita taat kepada guru-guru kita, dan melakukan yang terbaik bagian kita kepada
orang yang sudah menjaga kita, merawat kita, dan yang terutama adalah memberikan bagian yang terbaik kita kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Seperti Yusuf, adik-adik, dia menjadi penguasa di Mesir untuk menyelamatkan bangsanya dari kelaparan. Demikian juga Tuhan Yesus, adik-adik, menyelamatkan kita orang berdosa supaya tidak dihukum. Nah, sekarang kita memberikan yang terbaik sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan dengan belajar taat. Ketika kita menghadapi kesulitan adik-adik, ketika adik-adik susah belajar, mengalami kesulitan mengerjakan tugas-tugas di sekolah, jangan putus asa, jangan menyerah. Ingat Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, pasti bisa. Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Dan apapun yang adik-adik sedang alami, semisal adik-adik menginginkan sesuatu, tapi orang tua belum bisa memberikan, jangan pernah menyerah adik-adik. Berdoa adik-adik, doakan orang tuamu supaya orang tua diberkati, bisa memenuhi apa yang adik-adik inginkan. Tuhan pasti berkati adik-adik. Ingat adik-adik, Tuhan mengasihi, Tuhan suka, Tuhan menyayangi setiap anak-anak yang rajin berdoa. Apalagi yang selalu membuat Tuhan Yesus tersenyum adik-adik. Nah, sekalipun adik-adik masih kecil, jangan pernah berpikir adik-adik tidak bisa berbuat apa-apa. Justru anak-anak seperti adik-adik, Tuhan sertai luar biasa. Nah, adik-adik semua sudah bisa berdoa kan? Semua taat pada orang tua kan? Semua rajin berdoa kan? Ketika adik-adik rajin sekolah minggu, itu juga sudah taat loh. Nah, ayo mari adik-adik kita lakukan ketaatan yang lebih banyak lagi. Dalam setiap aktivitas adik-adik, bahwa Tuhan, berdoa pada Tuhan. Maka Tuhan pasti menolong adik-adik. Tidak ada satu kesulitan apapun adik-adik yang tidak bisa Tuhan tolong. Memang tidak mudah adik-adik, tapi ketika kita taat, kita ikuti proses Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berikan mujizatnya. Itu adik-adik. Nah, sekarang kita akan ayat hafalan ya adik-adik. Yuk adik-adik kita buka dari Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ya, semuanya sudah pintar membaca Alkitab? Semuanya sudah pintar membuka Alkitab? Oke, sudah ketemu semuanya adik-adik? Oke, yuk kita baca sama-sama yuk. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Sekali lagi ya adik-adik ya. Sekali lagi ya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Yeay! Yeay adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Ingat, dalam kesulitan apapun, tetap percaya Tuhan Yesus. Jangan pernah menyerah. Tuhan memberkati adik-adik hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.